Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara? Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama kami di obrolan pagi RBTV bersama saya Holly Syafa yang siap menemani saudara selama 1 jam ke depan. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema mengenal Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Gunung Kidul bersama narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Dan akan kita sapa satu persatu narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kami juga akan memperkenalkan ada Pak Erik yang siap mengiringi kita untuk iringan pianonya yang merdu sekali. Baik, untuk narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Irma Madiastuti SSTP selaku Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Safa. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Baik, kemudian untuk narasumber berikutnya yaitu Bapak Dr. Andes Suharjio MA selaku Kepala UPT SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi Bapak. Semangat pagi. Semangat luar biasa ya tentunya. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu ada Saudara Rinaldi Septian selaku peserta didik paket C. Selamat pagi Mas Selamat Rinaldi. pagi. Sehat ya? Sehat. Luar biasa tentunya. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang banyak tentang SKB Gunung Kidul. Apa itu SKB, Sanggar Kegiatan Belajar? Kita akan ulik lebih dalam tentunya, namun sebelum ke sana kita akan berbincang dulu ke Ibu Irma Madiastuti tentang pendidikan non-formal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo silakan Ibu bisa dijelaskan ke pemirsa RBTV apa itu pendidikan non-formal. Terima kasih Mbak Safa. Di sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini mengenal 3 jenis sistem pendidikan, yaitu ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, kemudian yang akan kita bahas lebih dalam pagi ini ya, itu tentang pendidikan non-formal. Mungkin dari teman-teman semuanya belum mengenal apa sih pendidikan non formal itu. Mungkin pendidikan non formal itu adalah pendidikan, layanan pendidikan yang kami berikan kepada masyarakat yang berfungsi nanti sebagai penambah, pengganti atau pelengkap dari pendidikan formal yang bisa diperoleh oleh masyarakat untuk mendukung program pendidikan sepanjang hayat. Oke, baik. Jadi penambah sampai ke pelengkap begitu ya Bu ya. Baik, kemudian untuk pendidikan non formal sendiri ini fungsinya apa Ibu? Fungsinya itu tadi lebih kita berikan karena tadi komplit, ada pengganti, pelengkap, juga penambah. Jadi untuk pendidikan non formal ini kita fokuskan untuk menggali kemampuan atau kecakapan peserta didik agar nanti lebih siap untuk menghadapi keadaan langsung di masyarakat. Jadi lebih ke aplikasi ya Pak Sergio. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan formalnya mungkin tapi kita tambahi dengan muatan-muatan yang itu bersifat keterampilan yang jadi nanti akan dipergunakan oleh siswa didik pada saat mereka langsung terjun ke dunia kerja. Baik, jadi seperti ilmu terapan begitu ya Bu ya, bisa langsung diterapkan ke peserta didiknya. Baik, kemudian untuk pendidikan non formal ini sebetulnya meliputi apa saja sih Bu? Banyak Mbak. Jadi pendidikan non formal itu dari yang tingkat paling bawah sampai paling atas Pak. Yang paling bawah itu pendidikan anak usia dini, kemudian ada pendidikan penambah kecakapan, kemudian ada lembaga-lembaga kursus, kemudian ada untuk pemberdayaan perempuan juga ada, kepemudaan juga ada, kemudian keaksaraan, kesetaraan. Untuk di Gunung Kidul sendiri semuanya itu sudah ada Ibu? Semuanya, hampir semuanya ada Pak. Hampir semuanya ada. Baik, jadi memang ada banyak sekali ya pendidikan non formal itu tadi. Nah, kalau untuk satuan pendidikan, mungkin boleh bisa dijelaskan Ibu kaitannya dengan pendidikan non formal ini ada apa saja satuan pendidikannya? Untuk satuan pendidikannya itu tadi yang di tataran anak usia dini, satuan pendidikan PAUD, kemudian juga di kesetaraan nanti kita semua jenjang ada, yang paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, kemudian paket C setara dengan SLTA, SMA, seperti itu.
Jadi memang ada dekat dengan masyarakat juga tentunya. Ya. Untuk kesetaraan itu pasti sudah banyak yang mengenal Sudah juga banyak ya Bu mengenal. ya untuk Oh, ada juga lembaga-lembaga kursus, Mbak. apa saja Ibu mungkin Ya, bisa LKP dijelaskan? kalau di Gunung Kidul ini ada lembaga yang dia konsentrasinya di mengemudi, ada otomotif, ada menjahit, kemudian ada tata rias, tata busana, tata boga, juga ada perhotelan ya yang kemarin kruis itu perhotelan dan Oke. kapal pesiar sebetulnya. Baik, jadi sudah ada istilahnya tema-tema tertentu Oke, yang yang- diangkat terutama di satuan pendidikan LKP, pendidikan ya, non formal iya, begitu. betul. Untuk SKB sendiri mungkin kita bisa ke Bapak Suharjio. Apa itu yang disebut dengan sanggar kegiatan belajar Bapak? Karena ini sepertinya mungkin masih banyak masyarakat atau pemirsa RBTV yang belum tahu tentang SKB. Monggo Bapak bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi SKB memang belum semua orang kenal. Ada yang mengatakan bahwa SKB itu surat keputusan bersama, ya seperti itu juga. Baik Pak. Padahal sebenarnya SKB adalah sanggar kegiatan belajar. Kata sanggar sendiri sudah menunjukkan bahwa sanggar itu adalah tempatnya. Ya. Kegiatan ya aktivitas, belajar ya belajar itu. Di tempatnya orang-orang belajar itu SKB gitu. Sebenarnya seperti itu. Secara gampangnya kan seperti itu. Di tempat orang belajar apa saja itu di SKB. Nah akhirnya kan dilembagakan dan akhirnya berubah menjadi nama SKB itu. Tapi rohnya adalah tempat orang belajar sebenarnya itu. Oke. Itu tentang konsep tentang SKB secara gampangnya. Nah awalnya SKB ini dulu awalnya berdiri pada tahun 1964. Tapi namanya belum SKB. Tapi sudah cukup lama sekali ya Pak Cukup ya? lama sekali namanya pada lembaga pembelajaran lah, pelatihan untuk masyarakat. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, LPPM singkatannya. Seiring berkembangnya waktu, akhirnya SKB berubah nama. Dan di tataran kementerian pun kita itu istilahnya terus berubah terus. Tapi kata-kata SKB sampai sekarang masih. Oke. Gitu. Tapi kalau direktorat kita yang menaungi itu berganti-ganti. Dulu kita ini UPT-nya pusat namanya UPT Diklusepora, Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga. Dulu kan seperti itu Oke, UPT jadi pusat. termasuk luar sekolah ya Iya, Pak ya? Pendidikan Luar untuk- Sekolah Pemuda dan Olahraga. Waktu itu seperti itu. Nah, perjalanan waktu ketika otonomi daerah kan akhirnya lembaga ini diserahkan ke daerah. Ketika tahun 98 ya itu. Ketika ada huru-hara reformasi, akhirnya SKB ini dulu dari UPT-nya pusat diserahkan ke daerah. Sehingga menjadi UPT-nya daerah. Oke. Tapi secara garis besar, tugas pokok dan fungsinya tidak jauh berbeda. Urusan pendidikan luar sekolah, justru dulu ada pendidikan olahraganya. Tapi ketika otonomi daerah dipersempit, karena di daerah kan sudah ada dinas atau bidang pemuda dan olahraga waktu itu. Sehingga bidang pemuda dan olahraga yang menangani bidang sendiri. SKB khusus untuk menangani di pendidikan luar sekolah atau pendidikan formal. Itu awalnya seperti itu. Nah, perkembangan selanjutnya. Nah, dulu SKB ini belum menjadi yang namanya satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu bahasa mudanya adalah sekolah. Oke. Ya. Dulu SKB itu UPT, jadi bukan satuan pendidikan. Nah, ketika tahun 2016 ada peraturan menteri yang akhirnya merubah bahwa SKB dirubah menjadi satuan pendidikan. Jadi sama dengan sekolah. Oke. Hanya bedanya yang kita layani adalah anak-anak di luar sekolah formal. Itu Baik. bedanya di situ. Jadi berubahnya di situ. Sehingga kalau diberlakukan sebagai sekolah, kita sama punya hak dengan sekolah. Kalau sekolah itu dapat BOS, SKB juga dapat yang namanya BOP. Baik. Di sekolah itu dapat bantuan-bantuan gedung, SKB juga dapat gedung. Akhirnya di tahun 2018 kami kedatangan dari kementerian, waktu itu di direktorat Kemendikbud dan survei ke SKB, melihat potensi yang bisa dikembangkan SKB dan melihat mimpi-mimpi SKB, akhirnya SKB Gunung Kidul dijadikan sebagai SKB unggulan nasional. Wow, menjadi Karena ada SKB tiga, SKB unggulan ya ada Pak tiga. ya? SKB unggulan nasional itu ada 3, Batam, Denpasar,
dan Gunung Kidul. Salah satunya Gunung Kidul, luar biasa Juga sekali. kita dapat fasilitas yang bagi kami udah luar biasa ya. Ini mungkin beda dengan sekolah non formal atau mungkin beda dengan sekolah formal yang lain. Ini mungkin pembeda kita seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke sana Pak Harjio, untuk SKB sendiri sebenarnya latar belakang dibentuknya SKB itu sebetulnya seperti apa? Kalau kita bicara sejarahnya, sebenarnya pendidikan itu yang paling awal dulu kan justru pendidikan non formal. Ya. Justru yang utama ya Iya, Pak ya? ketika belum ada sekolah formal kan orang itu belajarnya dari non formal dulu sebenarnya loh. Termasuk tadi pendidikan di keluarga informal. Sebelum orang masuk ke pendidikan formal, itu biasanya masuk di pendidikan keluarga dulu. Tuh. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi. Sebenarnya kalau kita bicara roh, ya lebih dulu pendidikan non formal sebenarnya. Banyak ketika perubahan zaman, akhirnya kan dalam tanda kutip ini menjadi Bu Irma tadi sampaikan sebagai pelengkap, pengganti, penambah. Iya. Ya. Nah, kita sebenarnya bermimpi ke depan orang itu jangan sekedar itu, kalau bisa normal itu sebagai pendidikan pilihan lah pokoknya nanti. Oke Pak Dan Harjio. saya akan cerita nanti Siap. plus minusnya non formal. Siap, tahan dulu Pak Harjio karena kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana saudara, tetap di obrolan pagi RBTV.